Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua melalui video singkat ini. Bagaimana kabar saudara? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang baik, sebab Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Ketika kita menjalani kehidupan ini, kita tidak terlepas dari yang namanya berinteraksi dengan sesama kita. Di dalam keluarga, di dalam bisnis, di dalam pekerjaan, di dalam kuliah, di dalam sekolah, atau dimanapun kita berada, tidak terlepas dari yang namanya kita berinteraksi. Resiko dari kita berinteraksi adalah salah satu pihak pasti ada yang pernah disakiti hatinya akibat perkataan orang lain, dikecewakan, dan hal-hal yang lain. Berapa kali kita harus mengampuni orang yang mengecewakan kita, orang yang menyakiti hati kita, orang yang berbuat salah kepada kita? Mari kita cari tahu jawabannya di dalam firman Tuhan di Injil Matius 18 ayat 21 sampai 22. Ketika itu, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Saat itu, Petrus bertanya kepada Yesus, "Mengampuni itu apa hanya sebatas 7 kali?" Yesus pun menjawab, "Bukan hanya sekedar 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Bukan 70 kali 7, tapi 70 kali 7 kali. Artinya apa? Sepanjang kehidupan kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mengampuni itu memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Mengampuni itu bukanlah kebutuhan dari orang lain. Mengampuni bukanlah kebutuhan untuk Tuhan. Mengampuni adalah kebutuhan untuk kesehatan kerohanian kita, kesehatan hati kita. Ketika kita tidak bisa mengampuni orang lain, berarti kita sedang menimbun sampah di dalam hati kita. Sampah iri hati akibat orang lain pamer terhadap kita dan kita menjadi iri hati. Sampah kekecewaan akibat orang lain menipu kita atau orang lain PHP terhadap kita kecewa. Atau kita menjadi sakit hati akibat perkataan orang lain. Dan sampah-sampah yang lain akibat orang lain bersalah kepada kita menumpuk di hati kita, menyebabkan hidup kita tidak bisa melihat rencana Tuhan yang begitu indah. Kita tidak akan bisa melihat penyertaan Tuhan di dalam hidup ini, sebab hati kita yang awalnya bersih tertutup oleh sampah-sampah itu akibat kita tidak mau mengampuni. Mengampuni adalah pilihan kita. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita harus memilih mengampuni sepanjang umur hidup kita. Ketika kita mengampuni, berarti kita sedang membuang sampah kekecewaan, sakit hati, dan sampah-sampah lain di dalam hati kita yang membuat hati kita menjadi bersih kembali. Kerohanian kita tetap sehat
dan kita bisa melihat penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, dan kita bisa mencapai rencana Tuhan yang dahsyat terjadi, dan kita bisa menikmati dalam hidup ini. Ketika kita mengampuni terasa sulit, datanglah kepada Tuhan Yesus. Berdoalah kepada Tuhan Yesus, meminta pertolongannya supaya kita bisa mengampuni orang lain. Minta Roh Kudus supaya membuat hati kita bisa mengampuni orang lain. Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Ingatlah hal itu. Segala kesalahan yang telah kita lakukan, ketika kita memohon ampun kepada Tuhan Yesus, Tuhan mengampuni kita. Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Mengapa kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Ingatlah, kita adalah anak-anak Tuhan. Bagaimana anak ini memiliki karakter bapaknya, yaitu dengan melekat terus kepada Bapa. Dengan kita melekat terus kepada Bapa, maka kita akan bisa perlahan memiliki hati yang mudah mengampuni orang lain. Jikalau kita mengaku anak Tuhan Yesus Kristus, namun kita tidak bisa mempraktekkan pengampunan kepada orang lain, patut dipertanyakan, kita ini anak siapa? Jikalau kita anak Tuhan Yesus Kristus yang sejati, secara tidak langsung, secara cepat maupun lambat kita akan tertular oleh karakternya yang mudah mengampuni kesalahan kita. Oleh karena itu, teruslah melekat kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya kita bisa belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ketika kita mengampuni, berarti bukan kita melupakan orang itu, melainkan ketika kita mengingat apa yang pernah orang lain itu lakukan kepada kita yang membuat hati kita terluka, kita tidak lagi terluka saat kita mengingatnya. Itu adalah tanda kita sudah mengampuni orang itu. Dan ketika kita berjumpa dengan dia, setidaknya kita sudah berani say hello, bukan membuang muka. Tetapi kita bisa berinteraksi kembali dengan dia. Sekalipun kita bisa kembali 100%, mungkin yang dahulu sahabat, sekarang hanya menjadi teman. Kalau kita sudah mengampuni mereka, itulah tandanya kita tetap bisa menjadi teman. Tetapi untuk keluarga kita yang berbuat salah kepada kita, kita harus berusaha mengembalikannya 100%. Kita harus bisa kembali 100%, sebab itu adalah keluarga kita, saudara kita. Tetapi jikalau itu rekan bisnis, kita juga harus memiliki hikmat daripada Tuhan. Apakah bisa kembali berbisnis dengan dia, atau hanya sekedar rekan kerja kita, sekedar sebagai teman saja. Oleh karena itu, mari kita belajar mengampuni dengan cara kita terus melekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mengampuni saudara dan saya terlebih dahulu. Dan kita adalah anak-anak Tuhan, harus memiliki karakter seperti Bapa kita di surga, yaitu mengampuni orang lain. Sekalipun itu sulit, bukan berarti tidak bisa dilakukan, melainkan itu sangat bisa dilakukan jikalau ada niat dari hati kita dan kita meminta tolong kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ingatlah, mengampuni bukanlah kebutuhan orang lain, mengampuni bukanlah kebutuhan Tuhan, tetapi mengampuni adalah kebutuhan diri kita sendiri. Jikalau saudara ingin kehidupan rohani saudara tetap sehat dan bisa melihat rencana Tuhan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa, mulai saat ini, pilihlah untuk bisa mengampuni. Dan belajarlah terus-menerus dari sumber kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang Maha Pengampun. Oleh karena itu, pilihlah
untuk bisa mengampuni. Semoga firman ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.